Baik, dalam video ini saya akan membahas materi mengenai pasar. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian pasar, menyebutkan syarat terjadinya pasar, menjelaskan fungsi pasar, dan yang terakhir menjelaskan jenis-jenis pasar. Saat pertama kali mendengar kata pasar, mungkin yang ada di pikiran kamu adalah tempat kotor, becek dengan lengkap penjual ikan dan berbagai dengan kebutuhan pokok lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti bersama pembahasan materi kali ini. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Syarat-syarat terjadinya pasar. Adanya penjual, adanya pembeli, tersedianya barang diperjualbelikan, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar. Pasar memiliki fungsi antara lain yang pertama, fungsi distribusi. Artinya, pasar sebagai tempat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Artinya, pasar sebagai setempat terjadinya proses tawar-menawar sehingga terbentuk harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Artinya, pasar sebagai untuk memperkenalkan hasil produksi kepada konsumen. Yang keempat, fungsi penyerapan tenaga kerja. Artinya, pasar menjadi setempat bagi orang untuk mencari pekerjaan. Nah, teman-teman, pasar ternyata banyak macamnya. Mari kita ikuti dalam pembahasan berikut. Jenis-jenis pasar. Menurut wujudnya, pasar terbagi menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret yaitu pasar di mana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Sementara pasar abstrak yaitu pasar di mana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dan transaksi dilakukan melakukan alat komunikasi. Contohnya, online shop. Menurut luas jaringan distribusi pasar terbagi menjadi yang pertama, setempat yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Yang kedua, pasar tradisional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Yang ketiga, pasar regional, yaitu pasar daerah pemasarannya meliputi beberapa negara berada dalam suatu kawasan, contohnya AFTA atau ASEAN. Internasional yaitu pasar yang menyediakan identitas barang dengan untuk rakyat seluruh dunia. Contohnya pasar Wall Sydney dan pasar kopi di Santos, Brasil. Menurut barang yang diperjualbelikan terbagi menjadi pertama, pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya, pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Yang kedua, pasar barang produksi yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi, contohnya pasar tenaga kerja dan pasar modal sementara menurut waktu penyelenggaraan. Pasar terbagi menjadi yang pertama, pasar harian yaitu
pasar yang dilakukan kegiatan sehari-hari dan menjual barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar yang dilakukan seminggu sekali. Selanjutnya, pasar bulanan, yaitu pasar kegiatannya sebulan sekali. Dan yang terakhir, pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Terbagi menjadi pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli, dan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis. Contohnya, pasar sayur mayur, pasar tekstil di Tanah Abang. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Nah, teman-teman, itulah pembahasan materi mengenai pasar. Semoga kalian dapat memahaminya ya guys.